Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ihsan Kurnia. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama teman. Tiba-tiba teman saya bertanya kepada saya. Pertanyaan yang menurut saya mengagetkan ya. Pertanyaannya begini. San, menurut kamu kalau orang biasa dalam tanda kutip ya orang biasa, orang yang dari latar belakang keluarga biasa seperti saya, kira-kira gimana caranya jadi menteri? Gimana caranya menjadi seorang menteri? Wah, langsung kaget saya. Eh, Wah, saya juga nggak tahu gimana caranya jadi menteri. Saya aja, ya semua orang pengen mungkin ya jadi menteri, tapi ya gimana caranya gitu kan. Terus dia bilang, ya kamu kan pernah jadi asisten menteri lah, setidaknya punya apa ya, punya perkiraan lah. Kira-kira gimana sih kalau mau jadi menteri itu gimana caranya gitu kan. Ya saya kemudian mencoba eh, berpikir mendalam ya tentang gimana sih ya kalau orang mau jadi menteri itu ya. Nah, kalau orang mau jadi menteri ya, menurut saya dia harus memiliki beberapa syarat ya. Bahkan menurut saya prasyarat ya, bukan syarat. Kalau syarat kan ya selama dia dipanggil presiden untuk jadi seorang menteri ya apa namanya dia bisa jadi menteri gitu kan. Kalau masalah syarat-syarat administratif dan seterusnya itu bisa dipenuhi lah itu kan. Tapi persoalannya apa saja sih eh, modal gitu kan atau prasyarat-prasyarat yang eh, perlu kita miliki kalau kita ya mau jadi seorang menteri. Nah, ini pembicaraan agak berat nih. Kalau kita lihat ya, saya ngajak teman-teman melihat ya, melihat sosok-sosok menteri yang ada saat ini lah atau mungkin di periode-periode sebelumnya. Menurut saya seseorang bisa sampai menjadi seorang menteri itu ya karena beberapa faktor ya, beberapa situasi. Pertama, biasanya seorang menteri ya itu sudah dinilai sukses lah atau memiliki karya ya atau memiliki posisi penting ya dalam organisasi atau institusi yang dia pimpin sebelumnya gitu. Jadi sebelum jadi menteri dia mungkin seorang rektor misalkan. Dia uh, pernah punya pengalaman sebagai seorang pimpinan ya di sebuah organisasi tertentu gitu kan. Misalkan rektor atau kemudian ketua organisasi pengusaha misalkan, HIPMI misalkan atau Kadin misalkan. Atau dia seorang pengusaha sukses, CEO seorang pengusaha sukses gitu kan. Tapi bukan pengusaha yang kaleng-kaleng ya tentunya. Jadi apa korporasi yang cukup besar lah atau cukup dikenal oleh publik gitu kan. Atau mungkin dia ya minim-minimnya kalau bukan rektor ya dekan lah gitu kan. Karena ada juga kan menteri yang mantan dekan gitu. Atau apalagi memimpin rumah sakit misalkan. Menjadi direktur utama rumah sakit tertentu misalkan. Itu bisa jadi menteri. Tuh. Atau seorang profesor di mana profesornya dia mungkin ya memiliki memang concern di satu bidang kemudian diakui gitu kan oleh oleh apa ya oleh masyarakat keilmuan di bidangnya gitu kan. Jadi kalau mau jadi menteri ya nggak ujuk-ujuk kita cuma jadi orang biasa gitu kan. Apalagi kita misalkan pernah jadi seorang profesional, cuma jadi seorang manajer, kemudian ujuk-ujuk jadi menteri. Saya pikir itu eh ya kalaupun ada 1001 lah ya. Tapi kita harus menjadi top leader dulu ya, top leader dulu di sebuah organisasi gitu kan. Kalau bisa organisasi nasional gitu kan yang cukup memiliki bargaining position gitu kan. Nah, menurut saya itu pertama ya. Coba Anda lihatlah menteri-menteri yang ada saat ini kira-kira mereka siapa gitu kan. Yang kedua menurut saya kalau mau jadi menteri ya sebetulnya kabar baiknya ada banyak jalur. Ada banyak jalur untuk menduduki seorang menjadi jabatan
menteri ya. Bisa jalur profesional atau teknokrasi ya, bisa jalur akademisi ya, akademik, bisa jadi jalur apa namanya, politik ya, melalui partai politik gitu kan, atau jalur mobilitas vertikal yang lain gitu, misalkan di dunia LSM misalkan, ya kan, ada juga kan aktivis civil society yang kemudian diangkat menjadi menteri itu. Jadi sebetulnya banyak jalur. Nah, kalau ada banyak jalur seperti itu, ya menurut saya kalau kita hanya seorang manusia biasa ya kan, maka kita harus menapaki dulu jalur itu gitu. Kita memilih salah satu jalur, misalkan jalur politik. Kalau mau jalur politik ya kita harus masuk partai politik dulu, kemudian dipercaya oleh partai untuk menjadi anggota legislatif ya. Nah, kemudian kalau misalkan dia eksis ya, bisa berkontribusi selama menjadi anggota DPR. Suatu waktu kalau misalkan terjadi sirkulasi menteri di di jabatan-jabatan eksekutif, dia bisa ditarik untuk menjadi seorang menteri gitu. Ada juga yang jalurnya lewat partai politik seperti itu. Tapi juga harus menjadi pimpinan dulu ya kan, menjadi elit partai dulu gitu kan. Nggak cuma pimpinan di tingkat daerah kemudian tiba-tiba diangkat jadi menteri ya, meskipun ada juga 1-2 kasus, tapi dia juga harus punya posisi di partai politik ya yang strategis gitu, di tingkat nasional gitu kan, begitu. Jadi ada banyak jalur ya kan, tetapi harus menjadi top leaders dulu di sebuah organisasi gitu loh. Nah, ini penting ya, artinya kalau kita secara pribadi pengen atau punya orientasi menjadi public policy makers ya. Saya lebih membahasakannya lebih umum lah, public policy makers ya, pembuat kebijakan publik gitu kan. Nah, pembuat kebijakan publik kalau di eksekutif ya para menteri-menteri itu. Nah, kenapa posisi ini penting dan banyak diminati ya karena memang ya selain punya kekuasaan ya secara moral kita bisa berkontribusi kepada bangsa dengan berkontribusi besar gitu untuk bangsa ini gitu. Jadi menurut saya kalau mau mengubah bangsa ini ya harus menjadi pejabat publik di eksekutif gitu, karena itu langsung berkaitan dengan sektor-sektor tertentu gitu. Jadi kalau misalkan menteri ekonomi ya langsung berkaitan dengan hajat hidup orang banyak gitu loh. Menteri pendidikan ya berhubungan secara langsung dengan nasib pendidikan kita gitu. Jadi kalau misalkan mau jadi seorang menteri harus memiliki prasyarat-prasyarat yang harus sebetulnya bisa kita siapkan saat ini gitu kan. Beberapa teman saya atau senior saya saya pikir ada beberapa orang yang sudah on the right track gitu ya. Jadi dia concern atau fokus memilih satu expertise tertentu atau dunia bidang tertentu ya, misalkan di pendidikan gitu kan. Dia tekun di situ ya, persisten sampai menjadi rektor ya kan. Nah, malah sekarang jadi ketua forum rektor seluruh Indonesia. Nah, itu bentar lagi bisa jadi menteri itu. Karena dia fokus gitu loh di satu bidang. Ada juga yang di lembaga kemanusiaan misalkan sampai jadi seorang direktur lah atau presiden di salah satu lembaga kemanusiaan tertentu, ya kan, fokus di situ. Nah, kalau punya experience dan portofolio ya di satu organisasi tertentu yang baik gitu kan, dan dianggap berhasil, menurut saya orang-orang seperti itu memiliki peluang untuk ditarik ke pemerintahan menjadi seorang menteri ya. Begitu. Jadi kalau kita memang memiliki
keinginan untuk melakukan mobilitas vertikal, ya kan, menjadi seorang pejabat negara, maka mulai saat ini jangan berpikir langsung menuju kekuasaan. Jangan berpikir langsung mendekati menteri atau mendekati penguasa untuk kemudian nanti tiba-tiba dipanggil jadi menteri. Tapi kita kalau startingnya dari bawah, ya, harus nyantol dulu gitu di satu organisasi gitu kan. Kemudian kita berkarya di situ sampai menjadi top leader. Nah, sembari kita berkarir di organisasi itu, kita harus membangun jaringan yang baik, terutama jaringan secara politik, begitu. Dan jaringan itu jangan dibatasi, ya. Kalau sudah menjadi penyelenggara negara, ya, dia harus bisa berada di posisi yang moderat, begitu. Jadi kalau memang masih mau masuk ke arah sana, maka kita sejak awal, ya, sejak saat ini, sembari kita membangun karir kita harus tetap menjaga diri kita itu moderat gitu. Jadi kanan dan kirinya itu harus dirangkul lah gitu. Secara warna juga kita harus, ya, di kanan itu warnanya hijau, di kiri warnanya merah, ya, dalam tanda kutip gitu. Jadi kita harus berada di posisi yang moderat gitu loh, karena itu akan dilihat oleh publik gitu loh kalau kita menjadi seorang pejabat negara atau penyelenggara negara. Beda soal kalau kita memimpin sebuah lembaga di civil society misalkan, atau lembaga kewirausahaan dan seterusnya, itu mungkin kita masih relatif bebas, ya, menentukan warna kita seperti apa. Ya, itu pun kita biasanya juga orang-orang yang moderat yang akan dipilih untuk menduduki top leader, ya. Gitu. Tapi kalau untuk konteks jabatan publik, ya, seperti menteri, kita harus, ya, sebisa mungkin memposisikan diri kita sebagai orang yang moderat dan acceptable, ya, bisa diterima oleh berbagai kalangan gitu. Jadi memang tidak mudah untuk membangun mindset dan membangun soft skill ini gitu. Kalau hard skill mungkin kita bisa pelajari, ya, tapi kalau soft skill ini itu harus punya kemauan untuk menuju ke sana gitu. Jadi kalau saya lihat secara lebih dekat dulu waktu saya pernah menjadi seorang asisten menteri, ya, memang saya kadang pernah ikut menemani menteri ke istana untuk rapat kabinet dan seterusnya. Kemudian saya ngobrol-ngobrol dengan asisten-asisten menteri yang lain gitu kan. Nah, kemudian mengamati secara, ya, baik jauh maupun dekat lah, siapa sih itu menteri-menteri itu gitu kan. Ya, yang saya lihat seperti itu, mereka itu dulunya pernah memimpin sebuah lembaga dan berhasil, ya. Meskipun kata berhasil itu relatif, tapi setidaknya pernah menjadi top leader di sebuah lembaga itu. Kemudian dia memiliki expertise, memiliki kompetensi yang spesifik di bidang itu gitu. Jadi punya kemampuan, ya, misalkan di bidang ekonomi atau di bidang tertentu, ya, di bidang SDM misalkan. Ya, meskipun ada juga jabatan-jabatan politik yang antara kompetensi asalnya dengan jabatan di kementeriannya itu berbeda, ada. Tapi menurut saya itu bukan contoh yang baik lah, ya. Gitu. Harusnya ketika dia menjadi seorang menteri, ya, misalkan menteri pendidikan, ya, dia harus memiliki portofolio di bidang pendidikan seharusnya. Gitu. Tapi kalau meskipun dalam prakteknya hal-hal yang anomali dalam tanda kutip itu ada gitu kan. Tetapi kalau saran saya, kalau kita hanya orang biasa yang kemudian pengen melakukan mobilisasi vertikal menjadi seorang menteri, ya, kita harus memulai dari expertise yang sifatnya spesifik gitu loh. Kita harus menjadi someone di bidang yang kita tekuni itu, begitu. Nah, ini yang seringkali dilupakan. Jadi kalau misalkan kita punya orientasi ke sana, kalau kita masih usia 20 tahun atau 30-an tahun, kita punya cita-cita nih nanti umur
45 atau 50 atau 50 ke atas kita harus jadi seorang menteri. Nah, ada beberapa tahapan yang harus kita lalui ini gitu loh. Jadi ya memang faktor Dewi Fortuna, faktor luck itu memang mungkin ada ya, tentu ya gitu kan. Tetapi kita harus mempersiapkan momentum ya kan. Nah, momentum kadang datang secara spontan, secara tiba-tiba gitu kan. Nah, kalau kita memiliki kapasitas untuk meraih momentum itu gitu kan, antara kapasitas dan momentum itu bertemu, maka itu akan jadi itu barang gitu loh. Tapi kalau misalkan momentumnya datang kita belum siap, ya nggak akan jadi itu barang gitu loh. Atau kita sudah siap nggak pernah ada momentum, ya memang nggak jadi gitu kan. Tetapi momentum itu kan sifatnya sesuatu yang di luar kontrol kita gitu loh. Nah, kalau kita sudah mempersiapkan diri gitu kan, mempersiapkan diri dari dini, sejak dini gitu kan, kita fokus, saya misalkan pengen jadi menteri BUMN misalkan, atau pengen jadi menteri pendidikan, atau menteri SDM, atau menteri keuangan, ya kita tahu karir path-nya, kita tahu jalur-jalur apa yang harus kita lalui untuk menuju ke arah sana gitu loh. Nah, jadi mulai sekarang kalau kita mau menjadi seorang menteri, maka lakukanlah hal-hal itu gitu. Coba kalau Anda masih usia 30-an, coba lakukan itu. Nanti kita lihat usia 40-an atau 50-an, Anda menjadi menteri atau enggak gitu. Tapi kalau saya ditanya, gimana sih cara jadi seorang menteri gitu kan, melalui achieve status ya, status yang achieve, yang apa ya, yang berdasarkan prestasi, bukan ascribe ya, bukan apa ya, posisi yang berdasarkan keturunan ya, atau terah atau genealogi gitu kan. Ya meskipun ada juga kan ascribe status gitu kan, status yang berdasarkan keturunan karena orang tuanya itu tokoh politik misalkan, atau punya jabatan tinggi di negara ini, kemudian anaknya didorong untuk ke sana gitu kan. Tapi kalau kita cuma orang biasa, orang dari desa, kemudian ya cukup pintar, kemudian kuliah di UI, UGM atau ITB, kemudian pengen cita-cita jadi menteri, ya dengan cara achieve status gitu. Jadi harus berdasarkan prestasi. Nah, prestasinya apa ya? Kita harus aktif dan menjadi pimpinan di satu organisasi tertentu dulu gitu kan, untuk sebelum kita siap petik lah gitu loh. Tapi harus direncanakan dari saat ini gitu. Jadi tidak mengalir saja seperti air, tapi kita punya fokus ke sana gitu loh. Nah, nanti yakin saja nanti akan ada momentumnya. Oke. Mungkin menurut saya itu saja. Saya sendiri tidak bisa memastikan, tapi kalau berdasarkan pengamatan saya terhadap orang-orang yang saya kenal gitu kan, menteri-menteri yang mungkin ya sedikit banyak saya tahu, ya jalurnya seperti itu. Dan satu lagi yang penting ya, menurut saya tren ke depan itu jabatan menteri itu harus memiliki, selain tadi kompetensi, jaringan dan seterusnya, pendidikan yang tinggi ya. Ya meskipun ada 1-2 menteri yang mungkin dari sisi pendidikan relatif biasa saja ya, tapi kedepannya trennya menurut saya itu apa ya, ya minimal doktor lah gitu, minimal doktor. Kemudian ya kenapa doktor, karena menteri itu harus bikin kebijakan, harus mampu merumuskan konsep gitu kan, untuk memberikan solusi atas persoalan bangsa ini di sektor yang dia pimpin gitu loh. Jadi kalau cuma meskipun nggak jaminan tentu saja oke gitu, tetapi kalau dokter setidaknya dia pernah melalui apa ya, proses akademik yang mengharuskan dia untuk berpikir secara konseptual dan sistematis gitu loh, dan memiliki wawasan global gitu loh. Nah, itu akan lebih baik. Kalau misalkan kita punya keinginan jadi menteri, ya kita saat ini harus mengakselerasi diri kita untuk kuliah setinggi mungkin, bahkan kalau bisa sampai doktor gitu loh. Bukan kalau bisa, kalau saya sih mungkin ya harus sampai doktor, gimana pun caranya, entah lewat beasiswa atau
biaya sendiri, diusahakan bisa kuliah sampai doktor, ya, gitu. Nah, kalau sudah itu jadi modal tersendiri. Kalau Anda sudah doktor, Anda punya expertise yang bagus di bidang tertentu, Anda punya karir bagus di organisasi tertentu, Anda punya jaringan yang bagus, insya Allah Anda jadi menteri. Kalaupun nggak jadi menteri, Anda tetap dinilai sebagai orang yang sukses kalau punya syarat-syarat itu, gitu loh. Ya, jadi kepleset-keplesetnya nggak jadi menteri, tapi kan mungkin jadi ya direktur lah, ya kan, jadi komisaris atau jadi figur-figur tertentu di bidang tertentu, ya, itu juga udah bagus gitu loh. Tapi kalau kita punya momentum dan kita bisa mengambil itu, kita bersikap moderat ya terhadap persoalan bangsa, saya pikir peluang menjadi seorang menteri itu sangat terbuka lebar bagi siapapun rakyat Indonesia, dari desa maupun dari kota, dari yang awalnya miskin ataupun kaya, saya pikir akan terbuka lebar. Oke, jadi tetap semangat bagi orang-orang seperti saya juga yang dari desa, ya, orang miskin, tapi punya semangat belajar, ya, itu mudah-mudahan punya kesempatan untuk itu. Anda juga seperti itu. Oke gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.